Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Alicia Aulia Putri. Aku dari Pendidikan Fisika Untirta dengan NIM 2280240013. Hari ini aku bakal share ke kalian gimana sih cara membuat kalkulator turunan besaran fisika, terus logika, serta bitwise. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita lihat dulu soalnya. Oke, untuk yang A ya, buat program yang true jika suhu dalam derajat Celcius berada di luar rentang 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Yang pertama kita lakukan, kita buka VS Code-nya dulu. Lalu kita buat file. Di sini aku buat filenya itu tugas youtube.py. Py ini biar nanti sistemnya baca di bahasa Python ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita kasih tanda pagar. Kita kasih nama apa ya teman-teman? Aku kasih nama true or false aja kali ya. Nah, oke. Caranya teman-teman, yang pertama itu kita harus perumpamain atau permisalkan si A ini sama dengan float, terus buka kurung input, buka kurung kutip, masukkan nilai suhu lebih dari 0 kurang dari 100 seperti yang ada di soal ya teman-teman. Terus kita kasih sama dengan oke. Setelah itu enter, kita lanjut ke ini kan A nih guys. Kita lanjut ke X. Jadi kita misalkan X itu adalah nilai A lebih dari 0 kurang dari 0, lalu Y itu A lebih dari 0, terus yang Y ini A kurang dari 100. Oke teman-teman, setelah itu kita langsung enter aja dan print, buka kurung kutip, nilai suhu lebih dari 0 sama dengan koma di depan tanda kutip kita kasih X karena X ini tadi ya teman-teman, yang ini. Terus kita langsung enter dan seperti tadi. Ini kita copy aja lah ya teman-teman biar cepat. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ngetik lagi juga nggak apa-apa. Ini berarti kurang dari. Ini kelebihan 1 ya. Nah, kurang dari 100 yang ini. 100. Oke. Ini jangan lupa ya teman-teman, X ini diubah menjadi Y karena yang lebih dari 100 itu, yang kurang dari 100 itu adalah Y ya teman-teman. Langsung aja kita enter lagi. Terus Z ini sebagai X, berarti ini kan berarti ini ya yang di atasnya ya, berarti X or Y. Ini
X or Y ya. Kita akan mencari itunya. Terus habis itu kita enter, print, buka kurung, kutip, hasil dari suhu yang true. Kita nyari yang true ya teman-teman, karena tadi soalnya itu kita nyari yang true. Yang true adalah sama dengan koma Z. Oke, it's done. Terus kalau misalkan teman-teman, sebenarnya itu terserah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pengen langsung nyoba ngeran ini, itu mau nyoba bener apa enggak, itu teman-teman bisa langsung run. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen diselesain dulu lah yang true or false-nya, terus bitwise-nya sama kalkulatornya, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi aku nyoba yang ini dulu ya teman-teman. Kita run. Kita run. Oke, tuh suhu kurang dari 100, misalkan 10. Wah, ternyata 10 true tuh teman-teman. Nilai suhu lebih dari true. Yang kurang dari 100 misalkan lebih dari 0, kurang dari 100 true. Jadi deh seperti itu. Kita clear dulu ya. Oke, kita lanjut ke yang operasi bitwise nih teman-teman. Kalau untuk yang bitwise, kita langsung aja di enter dan diberi tanda pagar atau hashtag. Kita kasih operasi bitwise. Oke, untuk di operasi bitwise ini pertanyaannya, tampilkan hasil dari 5 OR 2, 5 AND 2, dan 5 XOR 2 atau SOR 2. Kita langsung aja kembali ke Visual Studio Code. Kita yang pertama dulu ya teman-teman, berarti yang OR. Langsung aja X sama dengan tadi tuh 5, terus Y nya itu sama dengan 2. Berarti yang kita cari itu adalah Z kan? Karena tandanya itu tadi lurus seperti ini, tanda lurus seperti ini itu adalah tanda OR. Jadi teman-teman bisa pakai X OR Y. Enter. Setelah itu teman-teman tinggal print aja nih. Aku salah. Enter. Teman-teman tinggal tinggal print aja nih. Si Z-nya ini, buka kurung, kutip nilai X, kasih tanda OR, Y, terus habis itu titik 2, dikasih koma di depan kutip, setelah itu Z, kepencet, setelah itu huruf Z. Karena kita nyari Z, setelah itu koma, kutip lagi, kita tulis biner, terus maju lagi, dikasih titik 2, dikasih kutip, setelah itu formatnya itu buka kurung Z, buka kurung, kutip 08B. Nah, sebenarnya ini untuk yang operasi yang OR ini udah bisa di-run ya teman-teman. Tapi ketika kita pengen nyoba yang lain, kita bisa nge-copy ini dulu. Jadi kan tadi pertanyaannya itu OR ya teman-teman. Yang ini bisa kita copy, lalu diubah dari dari OR ke N, dari N ke SOR itu bisa teman-teman. Jadi tinggal di enter aja, enter 2 kali,
Nah teman-teman, maaf ini teman-teman kelebihan satu ya aku ya. Nah kita lihat lagi nih teman-teman, untuk soalnya itu yang kedua N. Ternyata kita langsung aja ubah si ornya ini ke N, AND. Oke, N. Dan untuk yang ininya juga diubah ya teman-teman, kan tadi or menjadi N. N itu kita ada di langsung aja. Oke. Setelah itu bisa kita copy lagi. Copy. Setelah itu kita enter, kita paste. Setelah itu ininya kita ubah lagi menjadi XOR, karena kalau tanda topi di Python itu namanya XOR. Kita langsung aja kasih tanda XOR-nya itu di tanda topi, shift tanda topi, lalu yang ini juga kita kasih tanda topinya. Baik, setelah itu nah ini udah selesai nih teman-teman untuk bitwise-nya. Untuk bitwise-nya udah selesai nih. Kita langsung aja lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu kalkulator. Nah sebenarnya kalkulatornya paling seru nih teman-teman. Kita langsung tulis aja kalkulator. Nah kita disuruh apa tuh? Nah untuk kalkulatornya kita suruh dicari buat kalkulator energi potensial atau EP. EP itu rumusnya MGH, massa, gravitasi, dan ketinggian. Kita langsung aja kembali ke Visual Studio Code. Lalu setelah itu kita tulis kalkulator energi potensial. Let's go. Kita langsung aja print buka kurung, mencari nilai energi potensial. Oke, setelah itu kita langsung enter. Kita umpamakan, kan kalau mencari energi potensial itu ada massa, ketinggian, dan gravitasi kan. Kita umpamakan huruf A itu adalah nilai massanya. Jadi kita tulis float buka kurung, input buka kurung lagi, kutip, masukkan nilai massanya. Setelah itu kita umpamakan lagi. Ini aku copy aja lah teman-teman ya. Aku copy. Setelah itu berarti kalau yang atas A berarti yang bawah B. Yang bawah itu nilai gravitasi. Oke. Kita masukkan lagi A, B. Setelah itu huruf C, kita masukkan nilai ketinggian. Karena kan seperti yang kita tahu, EP itu massa, gravitasi, dan ketinggian ya. Langsung aja kita enter. Setelah itu kita cari D-nya. D itu berarti massa, yaitu A, dikali bintang, B yaitu gravitasi, dikali C yaitu ketinggian. Oke, langsung kita enter. Setelah itu kita print buka kurung, kutip, hasil dari energi potensial sama dengan enggak usah dah, jadi hasil dari energi potensial iya dah, sama dengan terus depannya koma. Setelah itu apa? Setelah itu D, karena kan yang kita cari kan ini ya dari A kali B dikali C, jadi yang kita cari itu adalah D nya.
sudah selesai. Nah, untuk membuktikan dari atas ini betul apa enggak, kita bisa langsung run aja ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita run, itu masukkan, kita berarti mulai dari true or false nya dulu ya teman-teman, dari operasi logikanya. Masukkan nilai suhu lebih 0 kurang dari 100, misalkan 10. Misalkan kita kasih 10. Nah ternyata teman-teman, 10 itu nilai suhu lebih dari 0 itu true, nilai suhu kurang dari 100 itu true, hasil dari suhu true adalah true. Berarti operasi yang pertama sudah kita selesaikan teman-teman, karena kita mencari true. Setelah itu operasi bitwise yang kedua, nilai x or y sama dengan 5, binernya itu 0,0000101. Nilai x and y sama dengan 2, binernya itu 0,0000110. Nilai x or y sama dengan 7, biner 0,0000111. Oke. Untuk yang terakhir, kalkulator, kita mencari nilai energi potensial. Kita contoh, nilai masanya itu adalah 10. Terus nilai gravitasinya 10. Ketinggiannya 5. Berapa ya kira-kira? Coba teman-teman tebak. Aku enter. Wow, ternyata hasil dari energi potensialnya itu adalah 500. Begitu. Simple banget kan teman-teman membuat Python itu dari menggunakan bahasa Python tuh sebenarnya simpel banget teman-teman. Oke, segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.